Selamat bergabung kembali dengan Tinta Pena di Anong-Anong TV. Di edisi kali ini adalah edisi spesial yang berdurasi cukup panjang. Oleh karena itu, kami sarankan agar Anda menyiapkan terlebih dahulu sarana pendukung untuk dapat mendengar kisah ini sampai selesai. Siapkan kopi, teh, cemilan, dan lain sebagainya untuk menikmati kisah ini. Kisah ini kami bagi dalam beberapa bagian untuk mempermudah Anda memahami kisahnya. Kami juga memohon maaf jika tampilan visual pada edisi ini tidak seperti biasanya. Dan kisah ini kami beri judul Jejak Nabi Adam alaihissalam di Nusantara. Selamat menyaksikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 berfirman kepada para malaikat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menjadikan khalifah di bumi. Khalifah berarti pengganti, pemimpin, penguasa, yaitu makhluk yang akan menggantikan makhluk sebelumnya sebagai penguasa bumi, yaitu dari golongan jin yang telah melakukan perusakan di muka bumi. Jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 30 di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan khalifah di bumi yang bernama Adam alaihissalam. Adam diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertempat tinggal di surganya Allah yang ada di bumi. Seperti yang dijelaskan dalam hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq dari ayahnya Imam Muhammad Al-Baqir, dari ayahnya Imam Ali Zainal Abidin, dari ayahnya Imam Husain alaihissalam, dari Rasulullah SAW, bahwa Adam alaihissalam diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di surganya Allah yang ada di bumi. Bila surga Adam alaihissalam adalah surga yang abadi atau surga khuld, niscaya Adam alaihissalam tidak akan pernah turun ke bumi karena sifatnya yang kekal dan hanya diperuntukkan bagi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah hari kebangkitan. Bumi tempat Nabi Adam tinggal dikatakan surga karena keindahan alamnya dan segala kebutuhan yang dapat tercukupi di dalam surganya yang ada di bumi tersebut. Sekelompok ulama mengatakan surganya Nabi Adam alaihissalam ini sebagai kebun surga atau al-jannah yang ada di bumi. Karena ketika Adam melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memakan buah khuldi, Allah menggunakan kata hubud yang berarti perpindahan dari suatu negeri ke negeri yang lain, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 61, ihbitu misran, yang artinya pergilah kamu ke suatu kota. Berdasarkan perhitungan waktu yang diambil dari periodisasi dan kronologi peristiwa kejadian manusia yang diambil dari kitab-kitab agama di dunia, jarak penciptaan Adam alaihissalam dengan masa kita sekarang kurang lebih 12.000 tahun. Allah kemudian menciptakan Siti Hawa dan menikahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa untuk memenuhi bumi dengan keturunan mereka, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tujuan penciptaan Adam di muka bumi sebagai khalifah, sebagai nenek moyang manusia. Selama di surganya Allah yang ada di bumi ini, Nabi Adam alaihissalam bebas melakukan apapun dan menikmati apapun yang telah Allah sediakan, kecuali satu, yaitu dilarang memakan buah dari pohon khuldi. Khuldi sendiri berasal dari kata khulud yang berarti keabadian. Karena bujukan iblis, Nabi Adam dan Siti Hawa pun
melanggar larangan Allah. Akibatnya, Allah mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Adam terusir dari surga dan dibuang ke suatu daerah di India yang sekarang bernama Sri Lanka. Di daerah ini pula lah terdapat peninggalan beliau berupa jejak kaki yang terawetkan dalam bentuk fosil. Jejak kaki ini kini berada di pegunungan Sri Lanka yang diberi nama sesuai nama beliau, yaitu Adam's Peak. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menerima tobat Nabi Adam dan Siti Hawa. Mereka pun akhirnya dipertemukan kembali di Jabal Rahmah, yaitu bukit yang berlokasi di padang pasir perbatasan Jeddah dan Mekah. Mereka kemudian memiliki banyak anak. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Siti Hawa melahirkan sebanyak 70 anak kembar berpasangan. 4 diantaranya dijadikan perumpamaan dalam kehidupan, pernikahan, dan yaitu Ataqoh, Qabil, Habil, dan Nabi Sis. Ataqoh adalah wanita pertama yang ingkar kepada Allah. Kemudian dia wafat karena kemungkarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah bagian pertama ini dapat kita ambil kesimpulan: 1. Bahwa surga yang ditempati Nabi Adam adalah surga yang berada di bumi. Lalu di manakah tempat di muka bumi ini yang seperti gambaran surga? Apakah di Nusantara? Silakan simpulkan sendiri. 2. Dari cerita ini juga kita menilik pada penamaan Adam dan Hawa. Beberapa orang berpendapat bahwa nama tersebut diambil dari bahasa Jawa, yaitu Adem dan Hawa. Kenapa demikian? Ini disebabkan karena materi penciptaan Nabi Adam yang berbeda dari makhluk-makhluk sebelumnya, yaitu tercipta dari material panas. Misalnya saja malaikat yang terbuat dari cahaya, setan yang terbuat dari api, jin yang terbuat dari api, dan lain sebagainya. Sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah yang lembab, sehingga sangat wajar jika beliau diberi nama Adem karena unsur materi penciptaannya bukan dari cahaya. Apakah Anda setuju? Mari bersiap untuk masuk ke bagian kedua, yaitu mengenai pernikahan putra-putri Adam alaihissalam. Mengenai pernikahan anak-anak Adam alaihissalam, kita banyak membaca atau mendengar tentang hadis-hadis Israiliyat yang mengatakan bahwa terjadi pernikahan silang di antara putra-putri Adam alaihissalam. Hal ini jelas bertentangan dengan Al-Quran yang melarang pernikahan dengan saudara kandung. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa menciptakan makhluknya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menciptakan makhluk yang lain atau memerintahkan makhluk yang lain untuk taat pada perintahnya. Demikian pula terjadi pada kisah putra-putri Adam. Ketika sudah waktunya anak-anak Nabi Adam alaihissalam menikah, Allah mengutus makhluknya dari golongan jin dan bidadari untuk menikah dengan putra-putri Adam. Golongan jin dan bidadari ini diutus dalam wujud manusia untuk menikah dengan putri-putri dan putra-putra Adam alaihissalam guna melanjutkan keturunan. Golongan jin berwujud manusia diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi putra-putri Adam alaihissalam yang kurang baik sifatnya, seperti yang dicontohkan oleh putra Adam yang bernama Qabil. Sementara Habil adalah contoh putra Adam yang soleh. Untuk putra Adam dari golongan yang bersifat baik, Allah mengutus golongan bidadari berwujud manusia. Qabil memiliki sifat pemalas, pemarah, dan selalu iri hati pada adiknya Habil. Allah
kemudian mengutus wanita dari golongan jin yang berwujud manusia berwajah cantik bernama Jehanna. Nabi Adam kemudian menikahkan Qabil dengan Jehanna, sedangkan Habil yang memiliki sifat sabar, rajin dan taat pada orang tuanya dinikahkan dengan jelmaan bidadari bernama Nazlah. Kedua jodoh Qabil dan Habil ini disesuaikan dengan karakter dan akhlak keduanya. Walaupun kakak beradik, keduanya memiliki sifat yang sangat berbeda. Habil adalah pemuda yang soleh, rajin, sabar dan berbakti pada orang tuanya. Sementara Qabil bersifat pemalas dan pemarah. Qabil dan Habil merupakan dua contoh sifat anak Adam yang berlainan dan ditujukan sebagai pelajaran bagi umat manusia, yaitu bahwa perilaku seseorang tidak mengenal keturunan. Keturunan hanyalah sebagai penjaga, sementara menjadi baik atau jahat mutlak karena pilihan pribadi masing-masing. Karena sifat Habil yang baik, tentu saja Adam alaihissalam dan Siti Hawa sangat menyayanginya. Qabil pun menjadi sangat iri pada adiknya. Rasa hasad Qabil mencapai puncaknya ketika mengetahui hikmah kenabian ayahnya diturunkan kepada Habil. Untuk meredakan rasa hasad dan iri pada diri Qabil, Adam alaihissalam memerintahkan mereka berdua untuk melaksanakan kurban kepada Allah. Karena kemalasan Qabil, dia tidak memilih kurbannya. Dia hanya mengorbankan hasil panen yang layu. Sementara Habil mengorbankan hewan ternak terbaiknya yang dipersembahkan kepada Allah. Tentu kurban Habillah yang kemudian diterima. Peristiwa ini bukannya meredakan hasad Qabil dan menjadikan ia sadar atas kesalahannya. Justru hal ini menambah iri hatinya kepada adiknya. Ia kemudian membunuh saudaranya itu, dan terjadilah peristiwa pembunuhan pertama di muka bumi. Peristiwa ini diakui oleh semua agama samawi, dan semua agama samawi sepakat bahwa akar dari peristiwa ini adalah rasa hasad Qabil kepada Habil yang dibisiki oleh iblis. Setelah peristiwa ini, Qabil atau Cain beserta keluarganya lari dari Nabi Adam menuju tanah Nod atau Land of Nod, mendirikan kota di tanah tersebut dan menamakan kota tersebut Henoch, yang merupakan nama anak laki-laki pertama Qabil dan Jehanna. Selama 40 hari, Nabi Adam menangisi terbunuhnya Habil. Beliau sangat berduka atas wafatnya putranya yang soleh, yang juga penerus misi kenabiannya. Kesedihan beliau juga disebabkan karena berpalingnya Qabil dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas musibah besar ini, Allah menghibur Adam alaihissalam dengan memberinya seorang putra yang kemudian diberi nama Sis, satu-satunya putra Adam alaihissalam yang lahir tanpa saudara kembar. Nabi Sis inilah yang kemudian menjadi penerus Nabi Adam sebagai nabi berikutnya, dan dari beliau pula silsilah para nabi dan rasul berasal. Ketika terjadi pembunuhan atas diri Habil oleh Qabil, Nazlah, istri Habil, sedang mengandung putra pertama mereka yang kemudian diberi nama Habil II. Dalam beberapa riwayat disebut pula dia bernama Yafat. Hubungan kekeluargaan antara Nabi Sis dan Yafat atau Habil II adalah paman kemenakan. Namun, usia mereka tidak terpaut jauh. Keduanya adalah anak keturunan Nabi Adam yang soleh. Setelah tiba masanya Nabi Sis dan Yafat untuk menikah, Allah kemudian mengutus dua orang bidadari yang menjelma menjadi wujud manusia yang cantik bernama Naimah yang menikah dengan Nabi Sis, dan satu lagi bernama Nazlah al-Haura yang menikah dengan Yafat. Pernikahan Nabi Sis dan Naimah melahirkan banyak anak. Salah seorang putra di antaranya yang juga penerus kenabian ayahnya adalah Shiban.
Syiban lalu menikah dengan Hurriyah putri Yafat dan Nazlah. Keturunan Nabi Adam alaihissalam bertambah banyak. Banyak di antara putra Nabi Adam yang menginginkan posisi sebagai penerus kenabian. Mereka menunggu amanat kenabian ini disampaikan oleh ayahandanya. Namun Allah lah yang menetapkan urusannya. Karena tidak semua putranya yang soleh menjadi nabi. Hanya Nabi Sislah yang terpilih menggantikan posisi ayahnya sebagai nabi. Nabi Adam khawatir kasus yang dialami Habil terulang pada Nabi Sis. Untuk mencegah rasa iri dan hasad timbul di benak putra-putra Adam, ia pun memerintahkan Nabi Sis untuk menyembunyikan kenabiannya. Namun, karena hikmah kenabian tidak dapat disembunyikan, satu-satunya jalan bagi Sis adalah berhijrah. Maka ia dan keluarganya hijrah ke negeri yang berbeda. Di negeri itu mereka berketurunan. Kemudian keturunan-keturunan Nabi Sis bertemu dengan saudara-saudara mereka yang lain melalui hubungan pernikahan dan perdagangan. Keterangan dari jalur Ahlul Bait mengenai Nabi Sis yang kami dapatkan hanya sampai pada perintah Nabi Adam untuk menyembunyikan hikmah kenabian Nabi Sis. Kami menarik kesimpulan bahwa Sis melakukan hijrah atau berpindah ke tempat lain karena tidak mungkin seorang nabi atau rasul, imam ataupun wasyih menyembunyikan hikmah atau ilmu kenabiannya, karena tugas mereka yang sangat berat, yaitu menyampaikan risalah Islam, yakni ajaran tauhid. Anda sudah melewati bagian kedua. Mari bersiap-siap untuk melewati bagian ketiga, yang bercerita tentang kemanakah hijrahnya Nabi Sis. Dalam naskah-naskah kuno yang kita miliki, baik dalam bahasa Sunda maupun Jawa kuno, seperti Babat Tanah Jawi, Manik Maya, dan lain sebagainya, seringkali ditemukan kisah tentang Nabi Sis, putra Nabi Adam, yang hidup di tanah Jawa dan berketurunan di Jawa. Jawa pada masa lalu adalah sebutan bagi seluruh kepulauan di Indonesia saat ini. Jawa sekitar 12.000 tahun yang lalu memiliki struktur geologis yang tentunya berbeda dengan yang dimaksud Jawa saat ini. Jawa berdasarkan Babat Tanah Jawi dan kisah yang diambil dari naskah-naskah kuno bukanlah Jawa yang meliputi Jawa Tengah sekarang ini, namun meliputi seluruh Nusantara dari ujung Sabang sampai Merauke. Pembagian Jawa menjadi Jawa Barat, Tengah, dan Timur baru berlaku pada era kolonial untuk memudahkan sistem administrasi ekonomi dan politik. Secara geological history, daratan ini dikenal dengan nama Sundalen yang meliputi semenanjung Malaysia, Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa Bali, Lombok sampai dengan Timor. Dan Sahulen yang meliputi benua Australia dan Pulau Papua. Mari kita ikuti ke bagian keempat. Jangan kemana-mana. Silakan seripit kopi terlebih dahulu. Dan jangan lupa siapkan cemilannya untuk menambah mata agar tetap fresh. Baiklah, di bagian keempat, kami akan menceritakan tentang wayang purwa dan kaitannya dengan Nabi Adam, Nabi Sis, dan leluhur Nusantara. Wayang adalah sarana bagi leluhur Nusantara untuk mengisahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu dengan sedemikian rupa agar mudah dipahami oleh masyarakat awam. Seni wayang tertua di Nusantara adalah wayang purwa. Wayang purwa mengisahkan leluhur Nusantara sejak masa Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya, yang para tokohnya dikisahkan secara detail. Karena leluhur Nusantara beragama tauhid, sosok Nabi Adam telah dikenal masyarakat Nusantara jauh sebelum Rasulullah lahir dengan nama Sang Hyang Adama.
Namun, karena kisah ini dituturkan dari generasi ke generasi, terdapat perbedaan-perbedaan prinsip antara kisah Nabi Adam veri Islam dengan Sang Hyang Adama. Kisah Nabi Adam juga dituturkan oleh leluhur Nusantara, seperti yang terdapat pada salinan kitab Manik Maya yang mengisahkan leluhur Nusantara sejak era Nabi Adam hingga era Mataram Baru. Disinilah tugas para utusan Rasulullah SAW dan para wali untuk meluruskan kembali kisah para nabi dan ajarannya yang hidup sebelum masa Rasulullah SAW melalui media wayang purwa, babat, permainan anak, dan seni budaya yang lain. Selain melalui seni budaya, para utusan Rasulullah SAW yang diutus ke Nusantara dan para wali juga mengajarkan ajaran Islam melalui jalur perdagangan, pemerintahan, dan pernikahan. Salah satu kisah hikmah leluhur Nusantara yang diwariskan para wali melalui seni budaya wayang purwa adalah kisah Aki Tirem dan Dewi Sri. Aki Tirem atau Aki Tirem Luhur Mulya dan Dewi Sri adalah leluhur Nusantara yang hanya berjarak 10 generasi dari Nabi Adam alaihissalam. Berdasarkan perbandingan silsilah yang kami miliki, Aki Tirem dan Dewi Sri adalah tokoh yang hidup sekitar 10.000 sampai 8.000 tahun yang lalu atau satu masa dengan Nabi Idris alaihissalam, dan termasuk di antara 80 orang nenek moyang manusia yang selamat pada peristiwa banjir Nabi Nuh alaihissalam yang mendunia. Aki Tirem dikisahkan memimpin satu negara atau wilayah yang melimpah ruah kekayaan alamnya, terutama emas dan perak. Karenanya negeri ini bernama Salakanagara. Dalam buku Geografia karya Claudius Ptolemeus yang ditulis tahun 1601 Masehi, Salakanagara yang berarti kota perak dikenal juga sebagai Agrippa yang memiliki arti sama, yaitu kota perak. Peradaban Salakanagara musnah pada peristiwa banjir besar Nuh alaihissalam karena penduduknya yang menjadi sombong dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aki Tirem Luhur Mulya beserta keluarganya yang beriman selamat dan membangun peradaban yang baru di Nusantara. Aki Tirem memiliki cucu atau nakpuri bernama Dewi Sri atau Nyai atau Nai Pohaci. Dewi Sri pada kisah legenda masyarakat Jawa dikenal sebagai Dewi Padi dan Dewi Kesuburan. Gelar ini dikenal masyarakat karena Dewi Sri sebagai nenek moyang Nusantara memiliki andil yang sangat besar dalam mengenalkan ilmu bercocok tanam padi di wilayah Jawa ribuan tahun yang lalu. Dikisahkan bahwa ribuan tahun yang lalu ketika wilayah Sunda Purba atau disebut juga dengan Jawa Purba mengalami bencana kekeringan, Dewi Sri dan kakaknya berguru dan mencari pertolongan ke wilayah lain. Pada masa inilah Dewi Sri mempelajari ilmu bertani yang kemudian beliau ajarkan pada penduduk Nusantara kuno. Dewi Sri adalah leluhur Nusantara pertama yang mengajarkan ilmu pertanian kepada masyarakat Nusantara kuno yang pada saat itu baru mengenal mata pencaharian berburu dan meramu makanan. Karena jasanya inilah Dewi Sri lebih dikenal dengan Dewi Padi atau Dewi Kesuburan. Dewi Sri dan suaminya kemudian menggantikan kedudukan kakeknya Aki Tirem menjadi pemimpin dan sekaligus leluhur Nusantara. Kisah Aki Tirem, Dewi Sri, suaminya dan kakaknya yang bernama Sadana tersebar luas di seluruh pelosok Nusantara dengan nama-nama yang berbeda namun memiliki kisah yang serupa. Kisah-kisah para leluhur Nusantara ini dapat tersebar luas dan dipahami berbagai golongan karena kesabaran dan kegigihan para wali mengajarkan kebenaran melalui media wayang purwa. Kesabaran dan kegigihan para utusan Rasulullah SAW dan para wali dalam mengajarkan Islam dapat kita rasakan hingga ini. Antara lain,
Islam kemudian menjadi agama terbesar di Indonesia, dan tradisi Islam telah menjadi darah daging bagi sebagian besar Muslim Nusantara. Fenomena ini terjadi karena para wali mengajarkan Islam melalui sisi terlembut manusia, yaitu kebudayaan. Budaya sendiri memiliki makna yang dalam, yaitu semua hasil asa dan karya manusia yang ditujukan bagi Sang Pencipta. Oleh karena itu, generasi modern perlu melanjutkan metode ini. Pemahaman atas nilai-nilai Islam yang benar yang diajarkan Rasulullah SAW dan Ahlul Baitnya serta para wali penerusnya perlu dilanjutkan dengan memahami tradisi Nusantara asli yang kaya dengan nilai-nilai sejarah. Memperkaya pengetahuan sejarah bangsa yang syarat dengan nilai-nilai Islam yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya yang mulia sangat diperlukan sebagai penangkal asupan luar yang akan melemahkan umat Islam Nusantara dari dalam dan dari luar. Demikian kisah tentang jejak-jejak Nabi Adam alaihissalam di Nusantara. Apa yang bisa Anda ambil kesimpulan? Silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di edisi-edisi selanjutnya. Dari kami, Tinta Pena dan Anong-Anong TV. Wallahu a'lam bishawab. Salam Maduluran.